Pemirsa Referensiana, kita lanjutkan kembali ya perbincangan kita mengenai leadership. Nah, saya masih bersama dengan Ibu Aini di sini. Untuk Anda yang mau bertanya, kami masih menunggu telepon Anda 0213927456. Nah, Ibu, gimana sih caranya, Bu? Masih ingin tahu lagi nih caranya kita supaya bisa membangun jiwa kepemimpinan di dalam diri kita. Atau kalau misalnya kita ingin anak-anak kita punya jiwa kepemimpinan, caranya tuh gimana, Bu? Betul. Tadi sempat kita ngobrol sejenak ya, bahwa sebelum memimpin orang lain, maka hal terbesar yang harus kita lakukan adalah mengenal diri kita sendiri dulu gitu. Jadi setiap untuk menjadi pemimpin yang baik, dia sebagai pemimpin harus mengenal siapa dirinya dulu gitu. Setelah dia mengenal dirinya, artinya mengenal dirinya itu bukan berarti oh saya punya kepandaian ini, saya bisa ini, bukan hanya itu loh gitu ya. Itu mah banyak. Yang kurang adalah ini kekurangan saya. Karena dengan kita mengenal kekurangan, maka kita menjadi mawas diri dan semakin bijaksana. Oke, apakah berarti dengan kata lain sebetulnya banyak pribadi-pribadi yang sebetulnya masih kurang menyadari kekurangan dirinya? Iya ya, kadang-kadang ya, Bu ya. Bisa dibilang seperti itu ya. Iya. Jadi orang mengatakan gini, aduh Bu Aini, gimana saya bisa mengenal anak buah saya? Karena banyak di antara pemimpin yang merasa dirinya paling pintar, paling sok tahu. Padahal tugas pemimpin itu bukan sok tahu loh. Tugas pemimpin adalah tahu kapan mendampingi, kapan mengarahkan, kapan mensupport, dan kapan mengapresiasi plus memotivasi. Itu. Sehingga tidak harus serba tahu. Kalau serba tahu menurut saya Tuhan ya yang maha tahu. Iya. Gitu. Kenapa? Kalau kita maha tahu, anak buah orang-orang kita pimpin, mereka merasa tidak punya kekuatan, merasa nobody, karena tidak pernah dimaksimalkan potensi-potensi dalam diri mereka. Itu. Iya. Nah, Bu, kalau misal kayak di kantor nih, kasus per kasus nih, misalnya di kantor gitu kan, kita suka ketemu atasan kan banyak. Divisi ini punya atasan ini, atasan ini adalah atasan lagi gitu. Pokoknya namanya kita ada di working atmosphere kita, itu biasanya pasti ada atasan-atasan. Nah, kalau kita ketemu dengan atasan yang kayaknya itu kurang mau mendengarkan pendapat kita, Bu, what should we do sih, Ibu? Iya, itu pertanyaan besar ya. Setiap diri kita ya. Kita kenapa banyak-banyak berdoa, tolong Tuhan gerakkan hatinya. Kata Tuhan, kamu jangan hanya berdoa, do something. Iya. Gimana tuh, Bu? Jadi yang perlu kita lakukan adalah bicara face to face, 101. 101 itu jadi kita bicara berdua dari hati ke hati. Tentunya tidak mengatakan, Pak, saya merasa Bapak itu tidak mendengar kita. Itu namanya mengajak berantem di arena pertandingan gitu ya. Maka yang perlu kita lakukan adalah, Bapak ada waktu bicara, habis itu kita bicarakan, Pak, kalau boleh tahu menurut Bapak, apa sih selama ini kekurangan saya dalam hal ini. Setelah beliau cerita kekurangan, baru kita cerita. Menurut kami, Pak, kita punya kesulitan ini loh. Jadi apa ya Pak yang harus kita lakukan? Itu kan sebetulnya sama dengan mengadukan, Pak, please help me, gitu kan? Kurang lebihnya seperti itu ya, Bu ya. Oke, nanti Bu saya dengar telepon dulu nih ya. Halo, selamat siang. Halo. Selamat siang, dengan siapa di mana ini? Halo. Iya. Ya. Siapa di mana ini? Pak Anang di Lampung ya? Oke, silakan Pak Anang, mau tanya apa Pak Anang? Silakan Pak Anang, mari. Iya Pak Anang, silakan. Tentang penilaian BBM ini, jadi gimana pemimpinan yang dikatakan leadership? Oke, sifat-sifat pemimpin. Oke, sifat-sifat pemimpin yang baik itu seperti apa? Oke, baiklah. Ya, kita dengarkan jawabannya ya, Pak Anang ya. Sifat-sifat pemimpin yang baik itu seperti apa? Sifat-sifatnya boleh Ibu, nggak apa-apa dijelaskan lagi. Saya percaya pemimpin minimal harus memiliki 4 nilai gitu ya. Pertama adalah kejujuran. Wow, kejujuran sebegitu pentingkah? Ya, kejujuran bukan hanya masalah uang semata, tetapi juga masalah ketika kita berucap, maka itu harus kita lakukan. Itu namanya kejujuran. Jadi, yang kedua, tanggung jawab. Kalau kita melakukan benar atau salah, maka kita harus bertanggung jawab untuk memikulnya tanpa mengatakan, ini kesalahan divisi saya. Tidak bisa, sebagai pemimpin, kita lah yang di depan yang mengatakan bahwa ini tanggung jawab saya. Gitu.
Setelah tanggung jawab apa lagi? Kepedulian. Karena dengan kepedulian itu kita bisa tahu kapan mengapresiasi, kemudian kapan memberi dorongan dan sebagainya. Dan berikutnya yang belum banyak dimiliki oleh pemimpin adalah menghormati perbedaan. Disinilah letak kuncinya. Menghormati perbedaan, kita sering punya anak buah yang berseberangan pendapat ya Mbak Ivi ya gitu loh. Kadang kita memaksakan bahwa kok dia nggak mengikuti saya. Padahal tugas kita sebagai pemimpin bertanya, oke, maksudmu apa ya? Kalau sudah dia mengungkapkan dan berseberangan pendapat dengan kita, kita boleh mengatakan gini, oke, kalau begitu, kalau itu kita lakukan menurutmu resikonya apa? Dan keuntungannya apa? Dengan seperti itu kita juga mengatakan bahwa kamu tidak boleh hanya berpendapat aja. Kamu harus memikirkan segala plus minusnya dari keputusan yang akan kita lakukan. Dan disitulah orang akan bertanggung jawab, tidak hanya bicara, tetapi dia harus memikirkan setiap apa yang ia katakan dan ia perbuat. Iya, Pak Anang kayaknya udah siap nih Pak Anang untuk jadi pemimpin ya Pak Anang ya. Udah dikasih tahu tuh tadi tuh trik-triknya ya. Saya catat, tapi nanti saya sampaikan lagi kepada Bapak Anang. Tapi setelah yang berikut ini, tetaplah bersama dengan Referensi Wanita Indonesia.